Saya ngelihatnya Menteri KKP itu menganggap rakyat kita ini tolol buta. Kenapa? Pagar 30 kilo. Masa yang dinyatakan bersalah memasang itu cuman si Arsin, kepala desa Kohot. Yang dalam hal ini yang paling tokoh terkenalnya adalah si Aguan CS, di backup oleh para pengkhianat. Yang notabene itu sebetulnya tetangga kita, saudara kita. Yaitu polisi, abdesi, BPN, dan ada lagi yang lain. Ini orang nggak pernah mau sadar nih, nggak pernah sadar karena kalau otaknya Aguan dengan orang-orang dia yang namanya Alia Napi, Engcun, Gojali, dia tuh nggak kenal dosa dan nggak kenal apa-apa. Dianggap sama semua dia. Maka saya bilang ini orang nggak beragama gitu. Nah kita orang beragama yang punya tuntunan yang begitu jelas, Islam kita semuanya ini, masa takut dengan malu-malu kayak gini nih? Nah, saya benci orang Cina yang kayak si Aguan itu, rakus, licik, yang lain enggak. Izin langsung Pak Sunarko, kalau ada jenderal diam, jangan-jangan itu makan uang oligarki. Kalau ini sudah dipastikan tidak makan uang oligarki, paling kencang suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Pak, siapa Pak? Pak Kiai Fathul Azim yang mewakili Sultan. Pak Zaki, tuan rumah, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian yang saya hormati, saya muliakan. Terima kasih saya disuruh bicara. Saya bicara kembali lagi yang disampaikan oleh Mas Ahmad Kojinuddin, bahwa kasus di Pantai Utara Tangerang itu adalah satu tindakan yang dilakukan oleh sekelompok pengusaha. Kebetulan juga dia bukan pribumi, merampas tanah rakyat secara licik, dolim, biadab. Tapi dia bisa melakukan itu karena terlalu banyaknya pengkhianat di kampung kita ini, di negeri kita ini. Di antaranya itu yang paling menyolok sekali, para pengkhianat itu adalah pejabat kepala desa, abdesi, polisi. Ini bukan oknum, saya katakan bukan oknum. Ya, jadi institusi pemerintahan daerah, institusi kepolisian, BPN. Jadi kalau itu oknum, enggak oknum. Dari kepala Kapolseknya sampai ke Kapoldanya, langkahnya sama, menindas rakyat yang menuntut haknya. Sekali yang kita hadapin ini orang yang sangat rakus, licik. Ya, rakus, licik. Namanya orang licik itu, untuk mencapai tujuannya, dia menghalalkan segala cara. Jadi bisa dikatakan orang ini nggak beragama. Padahal orang Banten itu orang yang sangat religius, Islami. Kenapa kita kok mau ditipu-tipu? Kenapa kita kok takut dengan manusia yang nggak bertuhan ini? Saya berani katakan tidak bertuhan. Kalau dia bertuhan, agama apapun, mau agama Kristen, mau agama apalagi agama Islam, dilarang itu merampas tanah hak orang, menipu orang, menindas orang lain. Ya, sayangnya banyak juga pejabat negara yang jadi peliharaannya pengusaha ini, pengusaha busuk ini. Saya nggak mau bilang oligarki segala macam gitu, nggak. Saya katakan aja pengusaha busuk rakus yang licik, didukung oleh Pak, namanya Pak? Perusahaannya namanya Agung Sedayu Group, namanya pemiliknya adalah Aguan CS. Tentaranya siapa? Nah, ya, Backingnya? yang namanya pengkhianat dari situ yang saya tahu, satu adalah Letnan Jenderal Marinir Nono Sampono. Pengkhianat tuh. Ada kata yang namanya Freddy Numeri, Laksamana Freddy Numeri. Madya, dan lainnya sebetulnya banyak. Jadi pada kesempatan ini kita harus tahu pemerintah pusat sudah berapa bulan ini tidak ada responnya. Pemerintah pusat dalam hal ini presiden nggak jelas
Menteri lebih nggak jelas lagi. Katanya dia mau mengambil langkah penghentian, penindakan segala macam. Nyatanya maju mundur. Contohnya tadi yang dikatakan oleh Pak atau Mas Kojinuddin tadi. Menteri ATR katanya sudah mau membatalkan semuanya. Toto katanya dibatalkan, cuman yang ada di, saya nggak ngapalin jumlahnya, yang ada di Desa Kohot. Terakhir dibatalkan lagi gitu. Terus ada Menteri KKP mengatakan lagi, yang bertanggung jawab Kepala Desa Kohot, dan dia sudah siap menggantikan ganti rugi atas pemasangan pagar itu sebesar 48 miliar gitu. Kalau tadi Mas Kojinuddin aja mengatakan, dari mana kepala desa punya 48 miliar? Saya nggak ngelihatnya di situ. Saya ngelihatnya Menteri KKP itu menganggap rakyat kita ini tolol buta. Kenapa? Pagar 30 kilo. Masa yang dinyatakan bersalah memasang itu cuman si Arsin kepala desa Kohot? Padahal kita tahu 30 km pagar laut itu ada di 16 desa. Di 6 atau di 7 kabupaten. Jadi saya katakan tadi, di sini terjadi penindasan terhadap rakyat Banten sebagai pemilik sah lahan itu, baik di laut maupun di daratan. Yang dilakukan gabungan dari para pengusaha rakus, yang dalam hal ini yang paling tokoh terkenalnya adalah si Aguan, CS, di backup oleh para pengkhianat. Yang notabene itu sebetulnya tetangga kita, saudara kita. Yaitu polisi, ABSI, BPN, dan ada lagi yang lain. Enggak, Cina Ireng. Karena Londonya enggak ada, kan Cina Ireng gitu kan. Nah, gitu. Jadi dan sampai saat ini Presiden Prabowo belum ada bersuara. Kita sudah bisa duga, mudah kok, presiden, menteri-menterinya, pejabat-pejabat, jangan nipu kita lah gitu. Rakyat ini ada yang bodoh, tapi 280 juta orang ini banyak yang pinter. Jangan tipu-tipu kayak tadi itu. Nanti pada waktunya kamu para pengkhianat ini dan para pengusaha busuk ini yang akan tanggung risikonya, malu sampai mati gitu. Masa dia katakan pertama itu dia kata yang memagar laut itu inisiatif nelayan. Sekarang pikir saja, ngapain nelayan membangun sesuatu yang menyusahkan dia dengan mengeluarkan biaya yang diduga puluhan miliar. Orang gila pun nggak percaya. Tapi bisa keluar ucapan itu dari mulutnya pejabat negara gitu. Bagaimana biadabnya pejabat negara menipu kita itu? Bagaimana biadabnya? Kita ini dianggap apa gitu? Itu dari pernyataan yang tadi banyak loh dari disebutkan Mas Ahmad Kojinuddin tadi, saya nggak mengatakan. Tapi saya melihat penindasan di lapangan itu lebih biadab lagi. Dan ini udah berjalan sebelum ada PSN. Jadi Aguan ini, jadi pejabat kita juga banyak yang biadab. Yang notabene ada di depan mata kita. Dan lain-lain banyak, saya udah nggak bisa katakan lagi. Tadi udah jelaskan oleh Mas Ahmad Kojinuddin. Dari situ yang bisa kita simpulkan, kita udah nggak bisa percaya kepada DPR, legislatif. Kita tidak bisa percaya kepada eksekutif, pemerintah. Aparat-aparat yang katanya suka mengayomi kita pun nggak bisa. Berarti kita yang harus menyusun kekuatan berjuang melawan itu. Nanti dalilnya nanya sama Mas Ahmad Kojinuddin. Pak Kiai ya. Mempertahankan hak milik itu adalah perjuangan suci. Jihad. Itu yang menurut saya. Karena kenapa saya ngomong begini? Saya kalau ke lapangan, sampai saya berapa kali diserbu oleh preman itu. Masa sekitar situ, ini ada Mas
Kang Odi ini, nggak ada yang mau datang. Nggak ada yang mau datang. Takut. Udahlah, mati memperjuangkan hak, kalau istilah anak muda itu mati keren. Kalau prajurit itu mati di daerah pertempuran itu mati keren. Mati kesatria. Mungkin kalau umat beragama itu mati syahid, masuk surga jaminannya. Kita enggak berjuang juga mati pelan-pelan, mati hina itu. Mati hina gitu. Sabaran kodok apa ya? Hah? Sabaran kodok. Iya pokoknya hina lah. Apa istilahnya gitu. Benar, kita direndahkan banget sama Aguan CS ini, kita sangat direndahkan. Itu orang-orang tolol, itu orang Bandung tuh, tipu aja. Tindas, bayar preman, para pengkhianat. Oh tadi saya lupa ya. Polisi, abdesi, BPN, tambah satu lagi ada orang-orang bayaran yang cari makan kayak kiri kurang makan nih, preman. Ya, benar. Ini manusia hina ini semuanya nih. Tapi mungkin yang paling hina ya pejabat, abdesi, BPN dan polisi. Kalau yang namanya preman nih ya dia cari makan sih. Kalau pejabat ini kan udah dikasih makan negara. Karena rakusnya dia masih terima uang dari Aguan. Itu. Tapi yang perlu saya sampaikan di sini, kita udah bisa lihat sekian lama kita punya perwakilan yang kita pilih mengkhianati kita. Dari situ kita harus simpulkan, kita harus melawan. Kita harus melawan. Saya yakin menang. Jangan lupa kita berdoa, mohon kepada Yang Maha Kuasa bahwa perjuangan kita ini perjuangan yang lurus gitu. Karena kalau tidak kita ini orang nggak pernah mau sadar nih, nggak pernah sadar karena kalau otaknya Aguan dengan orang-orang dia yang namanya Ali Hanafi, Engcun, Gojali, dia tuh nggak kenal dosa dan nggak kenal apa-apa. Dianggap sama semua. Sama semua dia. Maka saya bilang ini orang nggak beragama gitu. Nah kita orang beragama yang punya tuntunan yang begitu jelas, Islam kita semuanya ini, masa takut dengan makhluk-makhluk kayak gini nih? Masa kita takut dengan makhluk-makhluk ini? Kita juga kalau cuman apa ya berserah diri saya enggak. Saya ingat kalimat kata-katanya itu Ustadz Felix Xiao. Sabar harus. Tapi kalau kita melihat kejoliman di depan mata kita sabar, itu namanya bodoh gitu. Betul lah? Ya, betul. Itu saya cuma mensitir kalimatnya seorang ustadz. Kebetulan orang Cina, orang Jawa. Kalau itu bukan cireng ini mah. Kalau Malaysia bukan cireng. ini sekarang lagi baru ngomong. Begini. Dan bajingannya nih si Aguan CS ini, dia mulai membayar orang untuk memutar balikan fakta. Satu diantaranya ada, dia pakai Habib lagi, Habib Sakur atau siapa dia? Oh iya iya. Hah? Iya, iya. Katanya orang yang menolak PSN 2 itu adalah orang-orang anti Pancasila. Monyet gak ini orang? Dia yang anti Pancasila, dibilang kita yang anti Pancasila. Kenapa saya katakan dia anti Pancasila? Dia menindas rakyat tanpa pri kemanusiaan. Itu kan jadi kejahatan yang terjadi di Pantai Utara itu kejahatan kemanusiaan, penindasan, kejahatan perusakan lingkungan hidup, dan pidana atau kriminal lain banyak. Tapi yang paling menonjol ada kejahatan kemanusiaan. Nanti tanya aja Pak dalilnya Pak Kojinuddin. Perusahaan lingkungan hidup. Nah ini saya katakan, dia udah muter. Kemudian ada lagi berita yang ada 3. Ada lagi berita yang mengatakan bahwa yang menolak PIK 2 ini yang sedang mengembangkan ideologi khilafah. Ada kan? Di sini nggak ada khilafah, nggak ada Pancasila, nggak ada ideologi lain-lain. Di sini ada penindasan. Jadi jangan sampai kita mau bodoh-bodoh sama manusia kayak gini. Kita udah punya khilafah Pancasila. Nah, yang ketiga, ada yang mengatakan ini orang yang anti PIK 2 PC ini kan orang-orang yang anti Cina. Ya saya anti Cina yang sejenis Aguan. Cina lain tidak. Mantap. Cina lain enggak. Ya. Enggak, kita enggak orang Cina atau orang Cina sejenis Aguan. Ya kalau sejenis Aguan itu diantaranya Ali Hanafi. Ya. Engcun. Nah, itu mah musuh kita. Kalau ada yang lain-lain musuh kita. Kalau yang sejenis itu. Kalau yang lain enggak ada urusan.
Karena itu pada kesempatan ini juga, kalau nanti ini bersebar, saya mengharapkan saudara, teman dari etnis Tionghoa yang baik-baik itu, ingatkan Aguan. Kalau rakyat Banten nanti ngamuk, enggak, yang terlihat belum tentu cuman si Aguan doang. Orang lain yang mirip Aguan disapu juga sama rakyat. Kayak kasus 98. Ya kan? Jadi saya pada kesempatan juga minta teman-teman saudara dari etnis Tionghoa yang baik-baik kayak kita gini, ya, yang tidak berteman sama Aguan, ingatkan manusia atau orang Cina sejenis Aguan ini. Sejenis Aguan ini. Supaya kalau Aguan tetap merajalela dari rakyat ngamuk, kita nggak tahu. Ingat aja lah, dulu yang kianat waktu anak-anak Nabi Nuh, yang durhaka itu kan anak Nabi Nuh aja itu kan. Tapi yang baik-baik itu disapu semua sama Allah kan, dibanjirin semua ya. Ya sama, kita juga kalau terjadi sesuatu hal kita juga kena juga. Inilah bagian untuk menghindari kutukan atau apa itu, ajab seperti itu gitu. Itulah yang perlu saya sampaikan. Kita harus berjuang. Kita udah lihat yang namanya orang-orang yang kita pilih khianat sama kita. Khianat sama kita. Dan pada kesempatan ini juga saya katakan, kita enggak, karena ada yang mengatakan ini orang yang benci Cina. Iya, saya benci orang Cina yang kayak si Aguan itu. Rakus, licik. Yang lain enggak. Saya sampaikan tolong sama teman-teman. Ini udah dikembangkan, betul kan? Berita itu kan sudah bersebar kan? Nah, ini saya sampaikan gitu. Saya sampaikan. Tidak, yang lain-lain enggak, kita enggak ada urusan. Buktinya Chandra malah jadi korban ya. Oh, ya. Di situ juga saya tahu ada 5 atau 6 orang kena selain cari Chandra yang jadi korban si Aguan Rakus ini. Yang Cina juga ya. Yang Cina juga. Nah, jadi mohon teman-teman kita di sini ini kan tokoh nih, sampaikan informasi ini. Jangan termakan dengan sama berita-berita basar mereka. Bahkan ada yang kiai haji ustadz jadi buzzer. Siapa? Said Agil. Dibilang itu tanah terlantar. Mana ada tanah terlantar di sana? Coba tanya Pak Sultan itu, wakil ustadz. Semua dikelola oleh rakyat. Kalau nggak sawah, tambak, ya mungkin perumahan. Dibilang tanah terlantar. Di padang pasir sana mungkin ada yang dilihat Said Agil tanah terlantar. Gitu. Nah ini banyak sekali orang-orang kayak gini. Kita jangan termakan. Mudah-mudahan setelah ini rakyat bersatu. Kalau mereka masih macam-macam kita lawan. Apalagi cuma preman-preman tuh. Pendatang di kampung orang bikin kacau. Saya udah berapa kali ngomong itu sama masyarakat. Itu pendatang itu kalau ngerusak kampung kau itu ngamuk sih kamu orang. Ini kampung kau sendiri kok takut, saya bilang gitu. Ya inilah saya itu dulu. Pikir saya ini nanti kalau berhasil, ya kita harap berhasil. Setelah ini berhasil, baru kita lanjutkan, kita selesaikan apa yang disampaikan Pak Slamet tadi. Penataan sistem bernegara yang kacau balau. Ya, ini dulu untuk rakyat Banten ini dulu. Ini selesai, baru yang disampaikan oleh Pak Slamet kita beresin sistem sekarang yang amburadul, kacau dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ini dimengerti. Mohon maaf kalau omongan saya keras. Saya orang angkatan darat, biasa di pasukan ngomong keras-keras gitu kan. Tapi maksud saya tidak keras gitu loh. Nah, terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.